Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicomania, salam satu hobi. Jumpa lagi di channel saya Garis Kico. Untuk kesempatan kali ini ya, saya mau memberikan tips untuk rawatan harian cigun ya, atau ciblek gunung yang masih paut ya, atau masih anakan, supaya cepet rajin bunyi ya. Jadi yang teman-teman punya ciblek gunung anakan, nah, supaya cepat bunyi, dan ini berlaku untuk semua jenis ciblek ya. Oke, untuk tipsnya langsung aja ya. Yang pertama lah, seperti yang teman-teman lihat ya, silahkan dijemur yang kenceng ya. Jadi semua jenis ciblek itu sangat penting penjemuran ya, sangat suka panas teman-teman. Jadi kuncinya penjemuran itu harus yang agak kuat ya. Seringlah dijemur setiap hari teman-teman. Wis, bocil-bocil baru main bola ini. Jadi walaupun masih paut ya, untuk ciblek itu rajinlah dipanaskan ya, atau dijemur teman-teman. Saya jamin ya, kalau ciblek atau cigun ya, kalau kurang jemur itu saya jamin ya, itu akan males bunyi teman-teman. Jadi kuncinya ciblek itu emang harus rajin dijemur ya, itu yang pertama ya. Oke, untuk yang kedua ya, sambil jemur itu burung sekalian teman-teman silahkan dimandikan ya. Dimandikan cukup disemprot seperti ini ya, nggak perlu pakai karamba teman-teman, cukup disemprot seperti ini. Dan kalau bisa posisinya itu pas benar-benar terik matahari ya. Dan untuk pemandian ya, untuk pemandian cukup sekali aja ya. Tapi kalau teman-teman tujuannya untuk penjinaan ya, itu sore hari atau malam hari itu sekalian dimandikan lagi, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau sudah jinak ya, kalau sudah jinak itu nggak perlu lah ya, cukup sekali aja mandinya teman-teman. Tapi jinaknya cigun itu ya, atau semua jenis ciblek itu nggak bisa dilus-lus ya, karena karakter burungnya emang aktif teman-teman. Jadi mapan itu pun sudah cukup untuk hampir semua jenis ciblek ya. Cukup mapan itu sudah cukup teman-teman. Oke, setelah dijemur dan dimandikan ya, nah kita menuju ke settingan pakan ya. Settingan pakan bisa pakan harian dan extra fooding ya. Ini sangat penting sekali teman-teman. Nah ini yang salah satu yang bikin dia jadi rajin bunyi, yaitu extra foodingnya. Yang pertama itu jangkrik ya teman-teman lah, jangkrik. Silahkan jangkrik itu untuk settingannya ya, pagi dan sore hari. Jadi jangkrik itu pagi dan sore hari. Untuk jumlahnya ya, pagi itu 3, kemudian sore itu juga 3 ya. Yang ideal sebenarnya ukurannya segini ini teman-teman. Sebentar. Nah ini agak kecil ini sebenarnya. Yang pertama tadi besar ya. Sebenarnya yang ideal itu yang kecil-kecil segini. Tapi susah nyarinya yang kecil-kecil ya. Jadi pagi 3 jangkriknya, sore juga 3 ya, itu extra fooding atau extra fooding yang pertama ya. Bentar, kurang 1 ini. Nah, jadi 3 itu untuk menaikkan birahinya ya teman-teman. Oke, yang pertama itu jangkrik ya. Kemudian yang kedua, kita ambilkan dulu. Nah, ulet Hongkong ya teman-teman. Kalau bisa yang sudah berubah warna putih ya, sudah ngelupas ya. Tapi kalau nggak ada ya udah, yang coklat juga nggak apa-apa. Untuk ulet Hongkongnya ya, jumlahnya cukup 2 aja lah, seperti ini. Cukup 2, jadi jangkrik dikasih, ulet juga dikasih. Ini juga untuk menaikkan birahinya. Ini kan tujuannya supaya cepat bunyi ya. Jadi kita genjot untuk ekstra foodingnya. Untuk settingannya jangkrik dan ulet tadi ya. Ini untuk yang ketiga ya, yaitu ulet kandang teman-teman. Ulet kandang itu yang coklat, yang kecil-kecil ya. Itu dikasihkan dalam cepuk itu kira-kira itu seukuran sendok kecil ya. Sendok kecil itu sendok teh lah. Kira-kira seperti itu ya ukurannya ya. Nah, kita masukkan di dalam cepuk sendiri seperti ini. Nah, itu untuk extra foodingnya ya, untuk menggenjot extra foodingnya supaya cepat bunyi ya. Ini yang diambil pertama itu jangkrik ya.
Dan tentunya jangan lupa ya teman-teman, tentunya jangan lupa tetap diajarin makan fur ya. Jadi settingan extra foodingnya yang jangkrik itu nanti habis, ulet hongkongnya habis, ulet kandangnya habis, seumpama siang habis ya, siang ke sore biarkan dia makan fur ya, seperti itu teman-teman. Kemudian sorenya dikasih lagi extra foodingnya itu sekitar jam 5 atau teman-teman pulang kerja sekarang dikasih, atau sekalian malam juga nggak apa-apa, kalau mau tidur itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Sore setelah kerja itu malah lebih bagus teman-teman. Itu ya untuk extra foodingnya menggenjot emosi dan birahi dia supaya naik. Itu yang membuat burung cigun atau ciblek gunung itu cepat bunyi walaupun kondisinya paut seperti ini ya. Ini kan masih paut ya, ekornya masih tumbuh setengah ya, belum full teman-teman. Oke, kemudian untuk tips berikutnya ya, karena masih paut, sambil teman-teman berangkat kerja ya, atau siang itu posisi teman-teman kerja, itu siang itu bisa dimasteri ya, karena masih posisi paut, itu masih bisa dimasteri. Jadi siang lebih baik dikerodong terus dimasteri teman-teman. Masterinya bisa pakai cililin, terus brem ya. Brem ciblek itu banyak ya. Di internet banyak, silahkan download ya. Kemudian di kerodong itu juga fungsinya untuk menaikkan emosi dan birahi dia juga teman-teman. Jadi silahkan seminggu full itu dimasterin di kerodong. Kemudian pas minggunya itu atau Sabtu Minggu itu bisa di full ablak ya. Bisa dinikmati hasil dari pemasteran atau hasil dari perawatan yang saya jabarkan dari depan sampai ini ya teman-teman. Kalau mungkin ada yang bertanya, Bang, kalau masterinya malam aja gimana? Nggak apa-apa teman-teman, malam aja nggak apa-apa. Malam itu yang paling efektif ya, karena posisinya itu tenang, terus nggak ada keramaian. Emang yang paling efektif itu malam. Mungkin teman-teman siangnya itu pengen dengerin burungnya bersuara ya atau bernyanyi. Oke, boleh teman-teman siangnya diablak, monggo. Kalau malam lebih baik dikerodong, dimanfaatkan di usia yang masih paut ini untuk pemasteran ya, supaya materinya itu bagus teman-teman. Dan satu tip lagi ya, untuk pemasteran itu sebaiknya jangan gerusa-gerusu ya, dimasterin 3 materi ya, itu nggak akan masuk sama sekali teman-teman. Jadi nggak usah buru-buru, cukup 1 masterin aja ya. Contohnya itu cililin, digenjot cililin dulu sebulan ya, atau 2 minggu ya, itu nanti 2 minggu lagi baru diganti, terus diselang-seling gitu teman-teman. Dan jangan banyak-banyak materi ya, cukup 2 kalau nggak 3 aja ya. Jadi 1 dulu digenjot sebulan atau 2 minggu, terus berikutnya baru diputer materi lain ya, seperti itu ya teman-teman ya.